Shalom seluruh jemaat yang diberkati Tuhan. Kami mengajak seluruh jemaat secara bersama-sama mendeklarasikan Pentakosta yang ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang penuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, Sinode Gereja Betel Indonesia atau GBI sebagai bagian dari tubuh Kristus selain menerima pengakuan iman Nisea dan pengakuan iman Rasuli, Sinode GBI juga memiliki pengakuan iman sendiri. Pengakuan iman GBI terdiri dari 12 butir pengakuan yang merupakan ringkasan pokok-pokok kepercayaan dan pengajaran GBI yang bernafaskan Pentakostal. Adapun pengakuan iman GBI versi ringkas adalah sebagai berikut. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Aku percaya bahwa Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Aku percaya bahwa Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Aku percaya bahwa manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Aku percaya bahwa bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Aku percaya bahwa gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Dari setiap butir pengakuan iman GBI versi ringkas tadi, kita dapat melihat nafas Pentakostal yang kental, yaitu melalui poin bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Di dalam pengakuan iman GBI versi lengkap, perumusan perihal baptisan Roh Kudus tertulis di butir ke-8 yang berbunyi sebagai berikut. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dalam bahasa lidah sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Butir-butir pengakuan iman GBI menunjukkan dengan jelas bukan saja penegasan tentang Tritunggal, tetapi juga karya dari pribadi Allah Tritunggal. Salah satunya adalah karya Allah Roh Kudus, yaitu mengenai baptisan Roh Kudus. Perlu diingat bahwa baptisan Roh Kudus yang tertera di dalam pengakuan iman GBI bukanlah satu peristiwa yang sama dengan pertobatan dan penyatuan orang yang bertobat ke dalam tubuh Kristus. Baptisan Roh Kudus sesungguhnya dimaksudkan untuk memberdayakan orang percaya di dalam sebuah pelayanan dan memberi kekuatan untuk bertahan dalam penderitaan akibat pelayanan yang dilakukannya. Kita dapat melihat hal ini dalam diri Rasul Petrus, seorang pengecut yang menjadi berani bersaksi apapun akibatnya. Atau Rasul Paulus, seorang penganiaya yang menjadi teraniaya karena pelayanannya. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa baptisan Roh Kudus sangat penting untuk membuat orang percaya dapat melayani tubuh Kristus dengan lebih maksimal. Tentu, hal ini sangat berkaitan dengan penyelesaian amanat agung di akhir zaman ini, di mana kesaksian kita adalah sebuah bentuk penginjilan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Pengakuan iman Nisea menyatakan hal yang penting mengenai Roh Kudus, yaitu aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Pengakuan iman Rasuli pun menyatakan hal yang senada mengenai Roh Kudus, yaitu aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Penempatan Roh Kudus sebagai pribadi yang setara dengan Bapa dan Yesus Kristus tampak dengan kata-kata aku percaya kepada yang mendahului Roh Kudus.
Kata-kata yang sama juga tampak kepada Bapa dan Yesus Kristus. Ini menyiratkan bahwa pengagungan dan penyembahan orang-orang yang telah dikuduskan oleh Allah kepada Roh Kudus adalah sama sebagaimana kepada Bapa dan Kristus, yaitu Allah Tritunggal. Pandangan ini sesuai dengan prinsip Pentekostal seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Dari penjelasan tadi, maka kita dapat menarik sebuah benang merah bahwa pengakuan iman GBI memiliki keterkaitan erat dengan pengakuan iman Nisea dan Rasuli, di mana pengakuan tentang Allah Tritunggal pun dijabarkan disertai dengan nafas Pentekostal. Jadi, sangatlah penting bagi jemaat GBI untuk memahami pengakuan iman ini, yaitu sebagai ringkasan pokok-pokok kepercayaan dan pengajaran GBI dan identitas yang unik bagi setiap insan GBI. Memahami pengakuan iman GBI bukanlah suatu usaha untuk menjadi eksklusif, namun memang ada prinsip-prinsip tertentu yang diperlukan dalam rangka pelayanan. Sehingga kebutuhan suatu sinode untuk menjadikan prinsip tersebut sebagai butir dalam pengakuan imannya adalah perkara yang mendasar. Namun yang harus diutamakan bukanlah perbedaannya, tetapi kesatuan tubuh Kristus di mana dasarnya adalah kasih. Mari kita mengingat nasihat Rasul Paulus di dalam Kolose 3 ayat 14. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan untuk membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Shalom. Sekali lagi Shalom. Beta mau dengar tepuk tangan orang-orang yang diberkati dan disertai Tuhan sepanjang minggu ini. Haleluya. Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya dalam hidup kita. Amin. Mengawali ibadah kita di pagi hari ini, saya menjemput semuanya bangkit berdiri dengan penuh gairah. Sama-sama kita perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampah yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Sorakan haleluya. Haleluya. Terpujilah engkau Allah Bapa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan, kalau pagi hari ini kami dipertimbangkan lagi di tempat ini. Kami bawa Tuhan korban pujian penyembahan kami di hadapan takhta-Mu, karena hanya Engkau Allah yang layak kami tinggikan.
Bertakhtalah ya Tuhan di atas pujian penyembahan umat-Mu. Karena kami percaya ketika Engkau bertakhta, di situ ada kesembuhan, di situ ada kelepasan, ada mujizat yang terjadi. Kami buka dan tabiskan ibadah raya Minggu di pagi hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu jemaat dipersilahkan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kami bawa korban pujian kami kepada Engkau, Raja mulia, layak disembah. Segala pujian hormat kami bagi-Mu. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di takhta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mari kita bawa pujian kita. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia, mulia bagi anak domba. Sekali lagi katakan mulia, mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di takhta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di takhta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sama-sama nyanyikan. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia, mulia, mulia bagi anak. Sebab Engkau mulia, mulia dan layak dipuji, yang duduk di takhta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia,
dan yang akan memerintah selamanya, dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Biarlah kami mau bilang terima kasih Tuhan. Kami mau bilang dangke banyak-banyak untuk segala hal. Dangke banyak-banyak Bapa. Terima kasih Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kau Raja mulia, kami yang seharusnya berdosa, kami yang seharusnya binasa, dilayakkan oleh darah-Mu, dilayakkan oleh nama-Mu. Terima kasih, terima kasih. Oh, terima kasih Bapa, kami bersyukur. Terima kasih Bapa, kami memuji. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk perkenanan-Mu. Ya lama, ya lama, ya lama, ya lama. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Kami sembah Engkau, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. HOG angkat suaramu, katakan bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Kami sembah Kau, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Sama-sama kita angkat pujian ini dari awal. Katakan, kasih Allahku sungguhlah terbukti. Engkau mengasihi kami ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Dengan pengucapan syukur katakan, kasih Allah, kasih Allahku sungguhlah terbukti. Dan hebatnya Tuhan Yesus, Engkau melayakkan setiap kami. Dia serahkan kami yang seharusnya mati karena dosa. Engkau kuduskan, sucikan bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti. Angkat kedua belah tanganmu, katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Kami mau bersyukur, amin. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu.
ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Engkau telah menebus kami. Kami mau katakan untuk setiap masalah kami tidak takut karena kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami tidak gentar karena kami punya Tuhan yang hebat, Yesus Kristus namanya. Haleluya. Kami mau katakan dengan iman, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, yes Lord. Saat ku lemah, Kau kuat. Tak usah ku takut, tak usah ku, sebab Yesus besertaku. Dia terima kau apa adanya. Dia di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Okay, come on. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Katakan Yesus Kau hebat. Yesus Kau hebat. Ajaib perkasa. Perbuatanmu Tuhan. Oke, nyanyikan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Yesus Kau hebat. Yesus Kau hebat. Ajaib perkasa. Haleluya. Sekali lagi katakan, tak usah ku takut, tak usah, tak usah ku takut, sebab tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuat. Sekali lagi, tak usah ku takut, tak usah ku takut. Yes Lord, ini iman kami. Tak usah, oh Jesus, tak usah ku cemas. Saat ku lemah, Kau kuatku. Oke, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu.
Dari hatimu katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Apapun jadi bagian kami mau tetap bernyanyi memuliakan nama Tuhan. Oh, sungguh kau hebat, ajaib. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib berkah. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib berkah. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, amin, ajaib berkasa. Sungguh kau hebat, ajaib berkasa. Perbuatanmu hidupku. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. 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 Engkau dahsyat Tuhan, kemuliaan-Mu, kehebatan-Mu tak tertandingi. Oleh karena itu Tuhan, kami punya jaminan hidup yang kekal. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk tuntunan-Mu bagi hidup kami. Kami boleh menginjakan kaki di bulan Maret dan kami melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Kami berdoa pagi siang ini Tuhan, memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami mau nyatakan Indonesia ada di hati dan pandangan Tuhan. Kami mau serukan Tuhan, selamatkanlah Indonesia, pulihkanlah Indonesia, berkatilah Indonesia. Kami percaya Tuhan pemerintahannya diberkati, keamanannya diberkati, perekonomiannya diberkati. Di dalam nama Yesus kami punya alasan untuk berdiri bagi bangsa ini, karena kami adalah ahli waris kerajaan Allah. Tuhan memberkati Indonesia. Diberkatilah provinsi kami Maluku, diberkatilah kota kami, kota Ambon. Kami serukan damailah Maluku, damailah kota Ambon. Di dalam nama Yesus, diberkatilah perekonomiannya, diberkatilah keamanannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk aparat TNI Polri dari tingkat pusat sampai kepada daerah-daerah. Diberkati dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Tuhan. Kami berdoa pagi siang ini mendoakan para pemimpin rohani di gereja kami. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Insinyur Nikon Notoraharjo bersama dengan istri dan para wakil gembala. Di dalam nama Yesus, pemakaian Allah sempurna atas pelayanan keluarga dan setiap usaha pekerjaan mereka diberkati berlimpah-limpah dalam nama Yesus. Kami doakan Tuhan Bapak Gembala kekasih kami di GBI House of Glory Ambon bersama dengan Ibu Wakil Gembala. Di dalam nama Yesus, pemakaian Allah sempurna, kekuatan, hikmat, pewahyuan yang baru Engkau berikan kepada beliau berdua. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami percaya anak cucu mantu mereka diberkati, semua pelayanan mereka diberkati, usaha bisnis mereka diberkati, berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Sony yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Pakai dia hebat, dahsyat. Dan kami percaya apa yang keluar dari bibir mulutnya adalah perkataan Tuhan sendiri yang diwahyukan untuk jemaat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk semua barisan pelayan pengerja, leaders di tempat kami. Kami berdoa Tuhan yang pilih, Tuhan yang pakai. Tuhan yang akan menyertai dan memberkati pelayanan kami, keluarga kami, pekerjaan kami. Apa saja yang diusahakan kami dibuat Tuhan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan pagi siang ini untuk semua jemaat-Mu, kekasih-kekasih-Mu yang hadir pada pagi siang ini. Di dalam Tuhan Yesus, ada yang dalam pergumulan kesehatan, keuangan, ekonomi, mencari pekerjaan. Kami percaya Engkaulah jawabannya. Kami berdoa dalam nama Yesus biar setiap keluarga jemaat Tuhan di tempat ini tetap melekat kepada Tuhan.
dan bersandar kepada Tuhan. Berkati setiap usaha bisnis pekerjaan daripada jemaatmu di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Kami berdoa Tuhan untuk persembahan syukur yang kami bawa, perpuluhan diakonia yang kami bawa, bahkan pembangunan gedung gereja kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami memberi karena kami tahu Tuhan terlebih dahulu memberi dan mengasihi kehidupan kami. Ini kami Bapa, 1 minggu berlalu dan kami melihat perbuatan-perbuatan dahsyat dan ajaib yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. 1 minggu yang akan kami lewati, kami lalui bersama dengan Allah yang hidup, Yesus Kristus namanya. Di dalam namamu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat siang HOG Shalom. Beta menjemput semuanya bangkit berdiri. Wow, lihat kiri kananmu, kalau tadi ada bangku yang kosong, katakan Yesus mengasihimu. Coba lihat kiri kananmu, pastikan wajahnya penuh dengan keceriaan. Karena Tuhan Yesus baik. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, kita bersuka cita di dalam hadiratnya Tuhan. Come on, haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan. Here we go, come on, HOG. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cita, bersuka, amin. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Bersuka dalam Tuhan, dalam Tuhan. Kami bersuka, bersuka dalam Tuhan. HOG, come on. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bagiku, bagimu, Dia mati bagiku dan bagimu, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Katakan bersuka, bersuka. Come on, come on. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Amin, amin. Oleh darah anak, come on, domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya
Sekali lagi, sekali lagi. Sekali lagi katakan, oleh darah anak. Yes, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, injak. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sama-sama nyanyikan. Sekaranglah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena tadi lemparkannya para pendakwa kita. Sekaranglah kita keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sambil bertepuk tangan, come on. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Masih semangat puji Tuhan. Biarlah darah anak domba Allah itu menyucikan setiap hati dan pemikiran kita menjadi pribadi yang lahir baru di dalam Tuhan. Semua Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Wow, HOG menyala untuk kemuliaan nama Tuhan. Wow, haleluya. Mari Bapak Ibu, tenangkan hatimu di hadapan Tuhan. Nikmati setiap kebaikan dan perbuatan tangannya. Tidak ada satupun di antara kita yang luput dari karya penyelamatan Tuhan. Oleh karena itu, Dia yang tidak memandang hina dirimu, hari ini Dia mau berkata, aku mengasihimu. Mari Bapak Ibu tenang di hadirat Tuhan. Haleluya. Bersyukur Tuhan buat karya penyelamatanmu. Terima kasih Bapa. Ku pandang kemuliaan-Mu, iman besar Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan takhtamu, sujud di depan takhtamu, taklukkan seluruh hidupku dalam
Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, selamatkan jiwaku, selamatkan jiwaku. Amin, amin, amin. Sama-sama nyanyikan, katakan sujud, sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku. Amin. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Angkat suaramu, nyanyikan, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, maka jiwaku memuji-Mu, maka jiwaku berucap menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Oh, terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Tiada, oh tiada satu pun yang luput dari karya kasih.
Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, maka jiwaku, memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Kau melayakan setiap kami. Kau melayakan setiap kami untuk ada di tempat ini. Tidak ada yang dapat memisahkan kasih-Mu dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Sekalipun mungkin Tuhan tantangan di depan kami, sekalipun mungkin keadaan yang ada tidak berubah, tetapi kami tetap percaya bahwa Tuhan yang kami sembah Tuhan yang besar. Amin. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Oh Tuhan, walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya. Ini yang membuat kami tetap setia menjalani hari-hari hidup kami, menjadi dorongan bagi kami untuk tetap percaya. Lembah kelam tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, kami mau tetap percaya. Rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya. Saya menjemput semuanya bangkit berdiri. Amin. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan
Jamah setiap hati anak-anak-Mu Tuhan. Karena kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau bertahta di atas pujian umat-Mu Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan. Yang putus asa Engkau berikan pengharapan-pengharapan yang baru. Yang susah Engkau hibur Tuhan. Supaya Tuhan kami semua anak-anak-Mu Tuhan berdiri tegak, bergairah, bersukacita untuk menjalankan perintah amanat agung-Mu, untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk terus dipakai Tuhan, untuk terus berkobar-kobar Tuhan, menjadi alat di dalam tangan-Mu, membawa kabar baik kepada setiap orang yang bersentuhan dengan kami hari lepas hari Tuhan. Kau berbicara bagi kami lewat kebenaran firman-Mu, supaya kami mempunyai motivasi yang benar di dalam mencapai keberhasilan dalam hidup kami ini Tuhan. Menghadapi tantangan-tantangan hidup yang berat hari-hari ini, kami mau terus memiliki motivasi yang benar untuk kami meraih apa yang telah Engkau sediakan bagi kami Tuhan. Kau berbicara bagi setiap kami, taruh isi hati-Mu di dalam hati hamba-Mu dan kuasa perkataan-Mu di dalam lidah bibir hamba-Mu. Dan berikan telinga seorang murid kepada semua anak-anak-Mu Tuhan, jemaat-Mu. Bukan saja mereka mengerti, tapi mereka bisa menghidupinya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Lebih dahsyat lagi. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom Paris. Senang bisa baku dapat lagi di ibadah minggu kedua bulan Maret ini. Tanpa terasa katong berjalan cepat sekali. Memasuki tahun baru, tidak terasa kita sudah ada di bulan Maret 2026. Sudah lewat Sinja. Saya tidak bisa minta ampau lagi. Sekarang sudah masuk Cap Gome. Tidak lama lagi kita lebaran. Nah saudara, hari-hari ini saya percaya tantangan hidup berat sekali. Ada pengaruh dari global, dunia, kita tahu semua ada hal-hal yang membuat tegang di mana Indonesia juga ikut terpengaruh. Nah, hari ini saya akan berbicara dengan judul khotbah menyalakan motivasi untuk meraih sukses. Saya percaya tidak ada satu orang pun yang mau sukses. Semua orang ingin berhasil di dalam hidup ini. Setuju saudara? Menyalakan motivasi untuk meraih sukses di dalam tengah-tengah tantangan hidup yang berat hari-hari ini. Ayatnya di dalam Yosua 1 ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bilang kiri kanan saudara, jangan takut. Tuhan menyertai ketong senantiasa. Tuhan senantiasa menyertai kita. Amin. Jadi ketong sing sendiri. Dimanapun ada Tuhan beserta kita. Nah saudara, saya mau jelaskan sedikit apa arti motivasi itu. Saya dapatkan motivasi itu adalah sesuatu yang dahsyat. Motivasi merupakan suatu alat penggerak dalam, jangan dulu tampilkan. Motivasi merupakan suatu alat penggerak dalam hidup kita. Jangan tampilkan ayatnya tadi, oke. Ia datang dari satu keinginan mencapai keberhasilan atau kesuksesan. Jadi motivasi itu yang mendorong kita untuk mencapai keberhasilan di dalam hidup ini. Sesuatu yang mendorong kita untuk hidup yang berhasil. Saya percaya semua orang yang mau berhasil. Semua orang ingin menjadi orang yang berhasil di dalam hidup ini. Nah, saya mendapatkan definisi dari
motivasi, coba tolong tampilkan. Definisi motivasi adalah inspirasi yang memberikan suatu dorongan yang menggerakkan perasaan, pikiran, sikap dan tindakan seseorang. Nah, saya ibaratkan motivasi itu sebagai sebuah lokomotif. Saudara tahu lokomotif kereta api, kalau dia tidak diberi tenaga listrik, itu dia seperti besi tua yang tidak ada artinya. Begitu pula dengan kehidupan manusia. Kalau tidak ada motivasi, ya tidak ada semangat menjalani hidup ini. Namun kalau lokomotif itu diberikan tenaga listrik kepadanya, maka lokomotif itu dapat berlari hingga 150 km per jam dan mampu menembus dinding yang tebal, dinding beton yang selebar 1,5 meter. Nah, tidak ada lagi yang dapat menghalanginya. Demikian juga kalau motivasi sudah ada dalam diri seseorang, tidak ada yang dapat menahannya untuk bergerak maju. Amin, saudara. Jadi saya ingin supaya setiap jemaat HUG punya motivasi untuk berhasil di dalam hidup ini. Ada seseorang, Vince Lombardi, berkata begini, tolong tampilkan. Perbedaan antara mereka yang berhasil dengan yang tidak bukanlah karena kekurangan kekuatan, bukan karena kekurangan pengetahuan, tetapi lebih kepada kekurangan motivasi untuk bertindak. Saudara, camkan kata-kata bijak dari Vince Lombardi ini. Bukan karena kurang pengetahuan, bukan karena bukan karena kekurangan kekurangan pengetahuan, tapi karena kekurangan motivasi untuk bertindak. Jadi kita harus memiliki motivasi untuk kita bergerak meraih apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Nah, saudara, saya akan kasih beberapa poin untuk mengerti tentang motivasi ini. Motivasi yang pertama, perbaharuilah motivasi Anda setiap hari. Nah, saudara, biasanya pergantian tahun atau ulang tahun itu adalah momentum yang baik untuk kita menghidupkan motivasi di dalam diri kita. Tetapi itu akan padam lagi, itu akan suram lagi dengan berjalannya waktu. Nah, saudara, seringkali itu tidak bisa bertahan. Zig Ziglar berkata bahwa demikian halnya dengan mandi. Oleh karena itu kita harus mandi tiap hari supaya motivasi, kalau membangkitkan motivasi di diri kita, kita harus tiap hari bersemangat. Dengan cara apa? Bersemangat itu kita harus selalu hidup dengan bersorak-sorai memuji Tuhan. Tiap pagi saya bangun tidur, saya selalu memuji Tuhan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Seringkali masalah yang datang dalam hidup kita membuat kita tertekan, membuat kita tidak punya sukacita. Kita harus lawan dengan sorak-sorai. Dengan memuji Tuhan, saudara Paulus dan Silas waktu di dalam penjara, mereka tidak menangisi nasibnya, tapi mereka bersorak-sorai memuji Tuhan. Apa yang terjadi? Ikatan-ikatannya terlepas, tembok penjara roboh dan mereka dibebaskan. Kepala penjara mau bunuh diri. Tembok Yeriko itu mereka robohkan dengan apa? Hanya dengan sorak-sorai. 7 hari mereka berkeliling tanpa ada suara. Hari ke-7, putaran yang ke-7 mereka sorak-sorai, tembok itu roboh. Tembok apa yang membentengi saudara dalam hidup ini? Belajar untuk memuji Tuhan. Suara tidak perlu bagus. Saya punya suara fals, tapi tiap pagi saya bersorak-sorai memuji Tuhan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang
di dalam peperangan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Tiap pagi praktekkan itu. Kalau bangun tidur pikiran ada yang tertekan dengan masalah-masalah yang lalu, saudara lawan dengan sukacita, dengan puji-pujian. Saudara, ada beberapa motivasi yang salah yang tidak akan bertahan lama. Yang pertama, motivasi yang salah yang tidak bertahan lama, beberapa motivasi yang sering salah, yaitu ingin dipuji orang. Beta ingin supaya beta dipuji, ingin membuktikan diri bahwa beta ini hebat. Takut kalah dari orang lain, dan juga cinta uang semata. Jangan mata duitan, tapi kita bangkit meraih segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam rentuhan dan kebinasaan. Saudara, saya kasih mereka motivasi seperti itu mereka mudah stres, mudah tertekan dalam hidup, mudah curang, mudah kecewa, dan juga mudah mengorbankan nilai dan iman. Saya kasih ilustrasi begini. Di dunia kerja, kita ingin mencapai satu target dari usaha kita. Tapi kita mencapainya dengan cara yang curang, cara yang tidak benar. Itu mengorbankan integritas kita, bukan sukses di mata Tuhan. Jadi kita harus punya integritas bahwa apapun yang kita kerjakan itu harus berkenan di mata Tuhan. Yang berikutnya, motivasi yang benar untuk Tuhan, bukan sekedar hasil. Kolose 3 ayat ke-23. Apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kesuksesan sejati lahir dari motivasi yang benar. Bekerja sebagai bentuk ibadah. Kita bekerja di dunia sekuler, di dunia pendidikan, di dunia pemerintahan, apapun profesi kita, itu adalah sebagai bentuk ibadah kita kepada Tuhan. Berkarya untuk memuliakan Tuhan dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Orang dengan motivasi benar, perhatikan ciri-cirinya, tetap jujur walaupun sulit. Tetap setia walaupun tidak diawasi. Tetap tekun walaupun belum terlihat hasilnya. Itu adalah ciri-ciri orang dengan motivasi benar. Catatan penting bagi kita, Tuhan lebih dulu melihat hati, baru kemudian hasil. Amin, saudara. Saya ingin jemaat HUG yang tulus di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Apapun yang kita lakukan, kita harus uji berkenan di mata Tuhan atau tidak. Yang berikut, motivasi sukses harus disertai dengan disiplin dan ketekunan. Amsal 21 ayat yang ke-5. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Motivasi saja tidak cukup. Harus diwujudkan dalam disiplin, kerja keras, konsistensi, dan tanggung jawab. Orang percaya tidak boleh malas tapi rohani. Rohani oke, bagus, tapi pemalas. Bilang kiri kanan saudara, jangan pemalas. Jangan pemalas. Harus bersemangat, rajin bekerja. Orang Kristen harus dikenal sebagai pekerja yang baik, bukan hanya pendoa yang baik. Bukan hanya pekerja yang baik, tapi bukan hanya pendoa yang baik saja, tapi pekerja yang baik.
Bilang kiri kanan saudara, beta mau seperti itu. Amin. Yang berikut, dapatkan sumber-sumber motivasi. Nah saudara, sebenarnya apapun yang baik yang apapun, baik yang positif maupun yang negatif bisa menjadi sumber motivasi. Yang negatif motivasi, ya misalnya motivasi yang bersumber dari iri hati, kemarahan, balas dendam, atau persaingan bisnis. Itu yang negatif. Sebaliknya, motivasi yang bersumber dari hal-hal yang positif, seperti cinta kasih, balas budi, kepercayaan diri, dan sebagainya. Contoh sumber-sumber motivasi positif yang itu adalah sebagai berikut. Dari materi-materi seminar motivasi. Saya sering ikut seminar-seminar motivasi yang membuka pikiran kita bagaimana kita punya motivasi di dalam hidup ini. Kisah pengalaman-pengalaman hidup orang-orang sukses, kata-kata bijak dan kata-kata nubuatan. Membaca buku-buku, artikel, majalah-majalah, dan internet yang penuh dengan motivasi dari berbagai sumber di dunia. Nah, saya mau ceritakan pengalaman saya. Saya sekolah tidak tinggi, sudah sering saya kasih tahu bahwa saya sekolah sampai S3, yaitu SD, SMP, SMA. S3, profesor belum, S3 belum profesor ya. Tapi saya menambah pengetahuan di dalam pikiran saya dengan membaca buku-buku motivasi, John Maxwell, Zig Ziglar, banyak buku-buku yang membuka wawasan pemikiran saya terhadap kehidupan ini, yang membuat saya lebih mengerti, bukan kayak katak dalam tempurung. Meskipun S3, SD, SMP, SMA, tapi saya belajar banyak pengetahuan yang saya baca dari buku-buku. Saya anjurkan kalau saudara mau baca buku yang karangan John Maxwell, Zig Ziglar, Joyce Meyer, ada beberapa buku yang cukup bagus yang membuka pola pikir saya, cara pandang saya di dalam menjalani hidup ini. Nah saudara, motivasi para pemimpin menerapkan prinsip spiritual dan untuk meraih sukses. Yang kedua, miliki visi dan ciptakan tantangan baru. Pada dasarnya manusia senang akan pekerjaan yang menantang dan menarik. Saudara, ada cerita di Amerika kalau tidak salah, ada bukit yang satu ke bukit yang lain. Itu mereka berani untuk menyeberang dengan tali, dengan pegangan keseimbangan aja, karena mereka ingin mendapatkan hadiah $50,000. Nah, saudara, ada tantangan yang itu. Daud juga termotivasi untuk mengalahkan Goliat, karena dia melihat Goliat, dia datang dalam nama Tuhan. Yang berikut, jagalah kualitas perkataan Anda. Ayatnya di dalam Amsal 18 ayat 20. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa yang suka menggemanya akan memakan buahnya. Nah, katong punya perkataan, katong harus jaga. Apa kabar? Ya, lagi bokeh, lagi tidak baik. Keadaan apapun yang saudara alami, apa kabar? Puji Tuhan, Tuhan itu baik. Ada kuasa di dalam perkataan kita. Yang setuju katakan amin. Meskipun keadaan tidak terlalu baik, tapi puji Tuhan, Tuhan itu baik. Ada kuasa di dalam perkataan, jadi hidup mati dikuasai lidah. Siapa yang menggemanya, suka menggemanya, akan memakan buahnya. Amin. Jadi apapun keadaan saudara, jaga ketompu mulut ini. Karena ada kuasa di dalam mulut dan perkataan kita. Apapun keadaan tidak baik, puji Tuhan, Tuhan itu baik. Tuhan akan melaksanakan atau menggenapi apa yang kita katakan. Hargailah setiap kesuksesan kecil Anda. Sukses adalah suatu proses. Jalan menuju ke sana terdiri dari anak tangga kesuksesan kecil.
Setiap kali Anda menghargai kesuksesan kecil Anda akan termotivasi untuk naik ke anak tangga yang lebih tinggi. Sebab itu, bila Anda atau organisasi Anda yang pimpin menginginkan untuk mencapai sukses yang lebih tinggi, kalau ada keberhasilan, ya rayakan sukacita sama-sama. Hargai presentasi setiap tim yang bekerja sama dengan kita. Dan yang terakhir, kita boleh berhasil di dunia ini. Kita boleh sukses di dunia ini. Tapi yang paling penting, nantinya waktu kita balik ke tempat kita yang semula, yaitu kembali ke surga, kita bisa bersama-sama dengan Bapa di surga. Jangan sukses di dunia, tapi tempat di neraka, di tempat yang tersiksa selamanya. Sukses di dunia, tapi sukses juga di akhirat. Ya, saya percaya motivasi yang membuat kita tidak putus asa di dalam hidup ini, membuat kita menghadapi tantangan hidup. Kita harus punya semangat selalu bahwa Tuhan punya rancangan yang baik bagi kehidupan kita. Usaha bisa merosot, mungkin karya juga mungkin bisa tiba-tiba diberhentikan dari perusahaan, tidak naik tingkat dan sebagainya. Tapi motivasi kita harus tetap menyala. Semangat terus harus berkobar-kobar di dalam hidup ini. Supaya apa? Supaya kita tidak loyo. Jangan keadaan membuat kita patah semangat di dalam hidup ini. Keadaan boleh naik turun, tapi semangat di dalam diri kita tetap harus menyala, berkobar. Karena kita bersama Tuhan. Tuhan punya rencana. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, enak maupun tidak enak, untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Dengan motivasi yang benar, dengan semangat yang benar, kita bisa ambil bagian untuk menyelesaikan amanat agung. Pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Saya ingin jemaat HUG punya motivasi yang benar, sehingga mukanya bercahaya, mukanya bergairah. Masalah boleh ada. Siapa yang sudah tidak punya masalah, angkat tangan. Tempatnya di mana itu? Jadi masalah dalam hidup ini, jangan saudara mengeluh, kenapa saya sudah rajin ke HOG, saya sudah doa pagi, saya sudah baca firman, saya sudah bersaksi, tapi masalah masih banyak. Itu artinya Anda akan naik kelas, naik tingkat. Karena orang mau naik tingkat itu biasanya melalui ujian. Setelah dia lulus, dia akan naik tingkat. Jadi jangan mengeluh, Allah turut bekerja di dalam hidup ini. Enak maupun tidak enak, untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Ya, saya mau jemaat HUG, jemaat yang punya motivasi untuk selalu bergairah, bangkit untuk meraih apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Kita percaya bahwa hidup ke depan ini bukan lebih baik, tapi banyak tantangan yang kita harus hadapi. Nah, bagaimana kita survive menghadapi semua tantangan ini? Kita harus punya motivasi yang benar di dalam menghadapi semua tantangan yang akan ada nanti. Ya, jemaat HUG siap menyala, siap untuk melayani Tuhan, melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus, untuk kita tetap berkobar-kobar membawa berita kabar baik itu kepada orang lain. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima
kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita angkat pujian ini sama-sama dari awal. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Kau alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih, terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur terima kasih Yesus, terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Dari awal, biar jemaat yang wanita saja ulangi pujian ini dari awal. Yang pria berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Yang pria dari awal katakan, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Sama-sama nyanyikan, terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur terima kasih Yesus, terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih, terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur. Terima kasih Yesus.
Tuhan anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Bagi yang belum mendapat roti dan anggur, tolong angkat tangannya di sisi kiri, di tengah. Kalau belum, tolong angkat tangan. Sepertinya semua sudah. Oke. Haleluya. Saya mengajak Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini adalah perjamuan Tuhan sendiri yang dilakukan untuk mengingat semua kebaikan Tuhan serta pengorbanannya di kayu salib. Mari saya mengajak kita merenungkan semua kebaikan yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Saudara, sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, semua manusia menjadi berdosa. Tapi oleh kasih dan anugerah Tuhan, Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib. Dengan darah yang tercurah, Dia menebus segala dosa umat manusia, sehingga kami boleh beroleh hidup kekal selama-lamanya. Dia juga menyembuhkan setiap bilur-bilurnya, menyembuhkan setiap penyakit, setiap luka dalam tubuh kita. Saudara renungkan semua kebaikan Tuhan. Waktu saudara sakit, Dia datang lawat saudara. Waktu saudara lemah, Dia angkat saudara. Waktu saudara putus asa, Dia memberikan pengharapan yang baru. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Bahkan waktu saudara membuat kesalahan, Dia menegur saudara. Karena Dia pergi, tapi Dia mengutus Roh Kudus yang menyertai kita, yang menghibur kita dan menegur kita waktu kita salah. Saudara, perjamuan kudus ini juga merupakan sakramen, artinya tanda dari sesuatu yang suci, yang mendatangkan anugerah atau berkat Tuhan bagi setiap orang percaya. Asalkan setiap orang yang makan dan minum dari roti dan anggur ini tidak menyimpan sakit hati, benci dan dengki serta dosa. Saya mengajak saudara, cek hati saudara. Ada ganjalan yang tersimpan di dalam hati saudara, membuat dosa kepada Tuhan, membuat Tuhan kepahitan kepada teman-teman atau orang-orang lain. Minta ampun, Tuhan bereskan dosa saya minta ampun Tuhan. Saudara, terima kasih Bapa, Engkau telah melayakkan kami, hamba-hambamu dan anak-anakmu untuk sehidangan dengan Engkau. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan tinggi-tinggi, dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan anggur tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan. Sesudah makan, Ia lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukan kacauan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Sembah, naikkan ucapan syukur. Haleluya, haleluya. Haleluya, Engkau baik Tuhan, kami bersyukur, Kau tebus dosa kami. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, terima kasih. Kami boleh sehidangan dengan Engkau dalam perjamuan kudus ini. Tuhan, kami percaya roti dan anggur ini memberikan kekuatan kepada kami untuk kami terus bergairah untuk membawa berita kabar baik kepada orang lain, Tuhan. Kau berkati semua jemaat HOG, Tuhan. Berkati mereka apapun pergumulan yang mereka hadapi. Kami berdoa agar mereka mempunyai motivasi untuk terus bangkit, meraih banyak kesempatan yang telah Tuhan sediakan bagi mereka. Untuk mereka membawa kabar baik kepada orang lain yang bersentuhan dengan mereka hari lepas hari, Tuhan. Berikan mereka semangat, berikan mereka motivasi terus untuk bangkit menghadapi tantangan hidup di hari-hari akhir ini, Tuhan. Biar kami meraih apa yang telah Engkau sediakan bagi kami, Bapa. Terima kasih, berkati setiap pergumulan mereka, keluarga demi keluarga, kesehatan Engkau berkati. Tuhan, yang bersekolah Engkau berikan pendidikan yang terbaik, yang bekerja Engkau berikan jalan, berikan hikmat untuk mereka menjadi berkat di tempat di mana mereka bekerja. Tuhan, Engkau berkati semua jemaat HOG untuk mereka menjadi terang dan garam di mana saja mereka berada, Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan dan silakan.